dengan ujung NIM 086. Saya Masara Niba dengan ujung NIM 26. Saya Agnes Farisa Novianti dengan ujung NIM 2. Saya Siti Nurdiana dengan ujung NIM 83. Saya Jigal Gusriani dengan ujung NIM 65. Saya Nabila Putri Kami dengan ujung NIM 50. Saya Anissa Nabila Amin dengan ujung NIM 77. Saya Rifki Fata dengan ujung NIM 104. Saya Alicia Hamania dengan ujung NIM 128. Saya Nikaya Fadila dengan ujung NIM 113. Saya Silani Miarta dengan ujung NIM 17. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai bisnis pada kanvas, yaitu bisnis yang memvisualisasikan dalam satu ide bisnis ke dalam satu halaman saja. Nah, yang pertama itu ada bagiannya yang berjudul Key Partners yang akan dijelaskan oleh Mas Ahmad. Yang pertama ada key partner. Key partner sendiri ini merupakan mitra atau pihak eksternal yang bekerja sama dalam suatu bisnis untuk membantu jalannya sebuah bisnis sendiri. Di key partners ini akan ada supplier, distributor, dan yang lainnya. Untuk kami sendiri, suppliernya itu ada petani ubi madu dan produsen bahan baku seperti goji berry, granola, madu, dan bahan-bahan lainnya yang akan digunakan dalam produk kami. Lalu ada health food outlet dan juga influencer dan komunitas hidup sehat sebagai orang yang akan mempromosikan produk kami. Oke, selanjutnya ini ada key activities. Ini di mana kita mengembangkan produk kita ke depannya. Nah, di sini ada produksi dan quality control. Ini bagaimana cara kita mengolah bahan baku menjadi produk jadi dengan tetap memperhatikan kualitas, rasa, dan juga keamanan pangannya. Selanjutnya ada branding dan packaging produk. Nah, ini bagaimana kita membuat identitas dari produk itu dan membuat kemasannya agar menarik dan diminati oleh banyak orang. Selanjutnya, pemasaran dan juga penjualan. Ini bagaimana cara kita mempromosikan produk kita agar konsumen itu lebih tertarik kepada produk kita. Selanjutnya, penelitian rasa dan perbaikan berkelanjutan. Ini kita bagaimana cara kita untuk melakukan trial kepada produk kita, seperti membuat variasi produk yang lain dari rasa seperti original, kita tambahkan dari rasa strawberry, coklat, keju, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada value proposition. Apa sih keunggulan produk kita dari produk-produk yang lain? Yang pertama, produk kita rendah kalori, gluten free, serta rendah gula, bernutrisi tinggi, praktis, enak, sehingga cocok untuk gaya hidup sehat. Kemudian produk kita juga mengubah ubi dari pangan tradisional menjadi camilan modern yang bernilai gizi tinggi. Kemudian kita masuk ke customer relation. Nah, di sini gimana sih cara kita membangun relasi dengan customer kita? Kita bisa aja ngebangunnya dengan interaksi melalui media sosial, kayak kita di Instagram, di TikTok, ataupun di media sosial lain. Nah, di dalam situ juga kita bisa ngasih edukasi gaya hidup sehat melalui produk kita ini. Kemudian kita juga bisa mempromosikannya berbasis komunitas atau di bazar-bazar dengan menjual produk kita. Ada bagian cost structure. Apa sih cost structure itu? Cost structure itu adalah biaya yang digunakan selama menjalankan bisnis. Apa aja? Yaitu pertama ada bahan baku. Bahan baku meliputi ubi madu, granola madu, goji berry, serta tepung mocha. Terus ada kemasan dan label yang digunakan untuk mempacking suatu produk. Nah, ada biaya produksi. Apa sih biaya produksi? Itu meliputi gas, listrik, dan alat-alat lainnya. Terus ada promosi dan distribusi, dan yang terakhir biaya riset produk kita. Nah, itu ada key resource yang merupakan semua hal yang harus dimiliki oleh pengusaha agar dari produksi, penjualan, dan pemasarannya itu bisa berjalan lancar. Seperti ada bahan baku, ada ubi, granula, goji berry, dan juga madu serta tepung. Itu merupakan bahan utama dalam pembuatan si ubi ini. Lalu ada alat produksi seperti oven dan juga cetakan. Ada tenaga yang terampil dan juga modal usaha. Itu merupakan dana yang kita pakai untuk membeli alat, peralat alat, bahan, dan juga kemasan, serta akun marketplace dan juga sosial media yang nantinya bakalan kita pakai untuk mempromosikan lewat online. Selanjutnya itu ada channels. Channels ini dimana cara kita untuk memasarkan produk kita ini, yaitu dengan cara di marketplace offline, online, booth pameran, kolaborasi dengan influencer, serta media sosial. Ada customer segment. Customer segment itu juga bisa diartikan sebagai target konsumen yang akan membeli produk kita, yaitu newbie. Di sini newbie punya customer segment sebagai kualifikasi dengan pelaku gaya hidup sehat. Lalu ada pelaku konsumen dengan kebutuhan gluten free. Lalu juga ada konsumen yang sedang diet dan juga dia termasuk all age friendly, alias semua umur bisa memakan yubi. Oke, jadi selanjutnya ada revenue streams. Nah, ini hasil keuntungan yang kita dapatkan
pertama itu ada dari hasil penjualan langsung snack bar secara offline maupun online, lalu ada penjualan melalui reseller ataupun distributor, dan yang terakhir penjualan bundling dengan produk sehat lainnya. Kesimpulannya dari bisnis model Canvas ini, kami mengambil produk UBI atau nutrien bar UBI dengan bahan utamanya adalah UBI. Kemudian pasar yang kami ambil itu adalah pelaku gaya hidup sehat, kemudian penderita diabetes, dan pelaku yang sedang diet. Dan kami bekerjasama dengan petani lokal dan influencer, beberapa influencer, untuk mempromosikan produk kami UBI ini sebagai pola tren hidup sehat. So you